Lalu bilang sama anak saya, kalau cari uang dapat uang 100, kalau bisa 100 hari ini habis. Jangan, kalau ada uang bisa ada 100, habisin aja paling banyak 5 perak gitu. Yang lain ditabungin. Orang bilang pelit atau apa, masa bodoh. Jangan juga lifestyle-nya gaji misalnya UMR 4 juta, mau pergi ke restoran sekali makan 1 juta, tekor bandar, ya kan? Jadi kalau udah gaji 4 juta UMR, udah makan di rumah aja dulu deh, simpen nih, ditabungin. Pertama, yang kita penting, bukan gaya hidup, kita harus beli rumah. Karena rumah itu nanti pertama, jangan beli mobil dulu. Mobil sekarang Grab ada, taksi ada, pernah naik motor, ojek bisa. Rumah, kalau rumahnya layak, rumahnya enak, pikiran juga enak, tenang, baru kita bisa berkarya lebih banyak. Nah, setelah sudah mumpuni, sudah mapan, sudah ada uang yang cukup banyak, rumah udah terbeli, baru mulai pikirin mobil. Nggak perlu pakai jam-jam mewah, nggak perlu. Mobil pun juga pakai mobil yang bisa ngelinding aja. Bahkan kalau perlu, mobil itu bisa dikaryakan. Misalnya kalau nggak dipakai, bisa sambil nyari Grab supaya nambah-nambahin duit gitu. Anak sekarang pada gengsi, jangan gengsi, gengsi makan biaya bos, ya kan? Jangan berpikir uang dulu, ya itu penting, ya. Jangan berpikir uang dulu. Kalau berpikir uang dulu, biasanya nanti kerjaannya nggak jadi. Uangnya nggak dapat, kerjaannya nggak jadi, ya. Tapi berpikirlah kerjaan dulu, hasilnya bagus, maka uang akan datang kepada Anda. Kenapa kok kebanyakan orang miskin melahirkan orang miskin dan orang kaya melahirkan orang kaya? Biasanya orang miskin pikirannya juga miskin. Ketika anak mereka berkata, "Pak, aku mau sekolah yang tinggi, Pak, supaya nanti aku bisa jadi orang sukses." Apa kata si bapak? "Nah, kita ini miskin. Gak mungkin lah kamu bisa sekolah tinggi-tinggi. Apalagi jadi orang sukses. Bapak nggak punya uang. Nah, udahlah kamu bantu bapak kerja aja di sini." Kemiskinan pikirannya si bapak mengkerdilkan pikiran si anak, yang kemudian menghapus mimpinya dan menggantinya dengan keinginan yang lebih realistis. Lingkungan permainan si anak juga nggak membantu. Dia bergaul dan berinteraksi dengan sesama mereka yang juga miskin, sehingga pembicaraan di antara mereka ya semakin membatasi semesta pikiran dari si anak. Si anak pun terjebak dalam pola hidup yang tidak akan membuat dia kaya. Sementara orang kaya biasanya memiliki pikiran yang juga kaya. Ketika anaknya berkata, "Pak, aku mau jual barang-barang bekasku di internet, boleh nggak?" Apa kata si bapak? "Loh, kenapa kamu nggak sekalian aja buat toko online, kumpulkan semua barang bekas punya teman-teman kamu, terus jual aja sekalian di situ. Pendapatan kamu pasti akan lebih banyak, nak." Si bapak mengajak anaknya melihat peluang-peluang besar di dunia bisnis yang bisa dicapai di masa depan. Dan bapak itu mempertemukan anaknya dengan teman-teman yang juga kaya biasanya. Dan mereka pun berkata, "Hebat kamu nak ya, masih kecil udah punya usaha sendiri. Pasti nih kamu bisa lebih hebat dibandingkan bapakmu nih." Nah, dengan begitu semesta pikiran si anak pun berkembang. Dia akan terpancing untuk berpikir dan bermimpi besar. Dia akan menetapkan standar capaian yang tinggi bagi dirinya sendiri, lalu membangun pola hidup yang akan mengantarkannya menjadi orang besar suatu saat nanti. Sekali lagi, tentu saja selalu ada pengecualian. Gak sedikit loh orang kaya yang justru melahirkan generasi pemalas yang hanya bisa menghabiskan kekayaan orang tuanya. Dan sebaliknya, ada saja orang miskin yang berhasil mendidik anak-anaknya menjadi orang sukses dan mulia karena pemikirannya kaya. If you want to be successful, you have to change this. This has to change. Listen to me. What makes it hard is your lack of belief that it can happen for you. Kamu bisa bayar berapa untuk sebuah kebahagiaan? Tak ada yang bisa. Maka jadi orang biasa-biasa aja. Mau jadi pejabat, maaf ya, mau jadi artis, jadi YouTuber, biasa aja. Karena kalau nggak biasa, dia berada di puncak gunung, terus kemudian dia tercerabut dari akarnya, dan kemudian ketika dia jatuh, sakitnya minta ampun. Pas aku jatuh, semua maki, semua nggak suka. Tapi kalau friendly gitu, ketemu dengan orang asik gitu, pas kita jatuh pun teman-teman nggak merasa jatuh, karena dia tiap hari udah ketemu. Gimana? Lagi susah nih? Biasa, saya juga lebih susah. Enak kan? Iya. Bekerjalah seperti kita tidak memerlukan uang. Berkaryalah seperti tidak ada yang menonton. Nah, jadi semua kita lakukan karena ikhlas. Ikhlas semuanya. Mungkin Pak Jiwa mau nambahin? Ya, kalau kata Semar, siapapun yang bekerja dengan ikhlas, mungkin kaya, mungkin tidak kaya, tapi setiap kali butuh, duit itu ada. Iya. Lakuin aja. Lakuin yang lu suka. Jangan nunggu views, jangan nunggu AdSense, jangan nunggu uang. Lakuin yang lu suka, karena kalau lu suka yang lu ngelakuin, lu bisa panjang. Ada keberlanjutan.
sustainable. Kalau lu ngelakuin karena lu berharap views, berharap viral, berharap dapat AdSense yang banyak, lu nggak akan bisa berkelanjutan, lu nggak akan bisa jangka panjang karena lu patah hati ngelihat kerja keras itu nggak menghasilkan views. Kan semua orang juga ada waktunya tuh, ada masanya gitu. Gue juga berapa? 9 tahun lebih, belasan tahun gue kan untuk sampai 1 juta subscriber, cuman pakai handphone dan karena gue ngelakuin yang gue suka. Kalau misalkan dari awal gue ngelakuin sesuatu karena gue berharap views dan berharap AdSense, nggak akan nyampe gue 9-10 tahun itu, nggak akan nyampe gue. Nah ini yang adik-adik kita harus tahu. Jangan nafsunya, keinginannya, aku pengen ini. Tapi kalau nggak ada manfaatnya, buat apa? Tapi kalau nggak keren gimana Om? Sekarang ini kan kita ngejar keren. Sekarang gini, kita mau jadi jagoan waktu muda atau jadi jagoan waktu tuanya? Iya kan? Ini gue suka nih. Kalau mimpi kamu nggak bikin kamu takut, itu artinya mimpinya nggak cukup besar. Dan saya juga ingat Sultan Syahrir pernah bilang, hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan. Kalau ada orang ngomongin sesuatu jelek-jelek di belakang kita, itu alasannya cuma satu. Karena orang itu tidak pernah ada di posisi depan kita. Orang-orang yang ngomong seperti itu nggak akan pernah lebih dari kita. Makanya mereka hanya bisa ngomong. My dad growing up would actually encourage me to fail. So I would come home from school and he would say to my brother and me, so what'd you guys fail at this week? And if I didn't have something, he would actually be disappointed. So, you know, it flipped the whole model on its head, and I would come home from school and I can remember I'd be like, Dad, I tried out for this and I was horrible. And he'd be like, way to go, and he'd high-five me. And I didn't realize it at the time, but he was just changing my definition of failure. My definition of failure became not about the outcome, but about not trying. And so for me, going through life, my only failures are when I didn't try it because I was scared. Apapun itu pasti awalnya itu gagal. Tapi gagal itu bukan karena nggak bisa, tapi gagal itu karena belum bisa. Gitu. Jadi ketika gagal ya belajar. Jangan pernah sepelekan siapapun. Karena kita tidak tahu siapa yang tahu siapa yang membutuhkan kita, yang mampu membantu, yang bahkan menghargai kita sangat tinggi nanti. Itu tidak pernah kita tahu. Saya dulu tinggal di tengah hutan di Lampung, miskin. Tapi walaupun kami keluarga miskin, orang tua saya punya kebiasaan apa? Sebelum kami tidur selalu dipanggil. Kaulan itu kakak saya, Jamil itu saya, Siti. Memang kita miskin harta, tapi jangan pernah miskin cita-cita. Ya. Nasihat bapak saya itu setiap malam diucapkan begitu sampai saya hafal. Kalau kamu disuruh pilih sayang ibu atau bapak, kamu bingung. Tapi saya tekankan kepada anak-anak saya. Pertama, kamu harus lebih hormat, lebih sayang kepada ibu kamu. Baru kedua, bapak kamu. Ibu mengandung kita. Begitu kita lahir, kita disuapin, terus kemudian kita ngompol, kita buang air besar, tengah malam, lagi tidur enak-enak, dia bangun, dia susuin kita, kadang-kala cuci, kita punya ngompol cuci, kita punya bekas buang air. Kemudian dia didik kita, dia bawa kita ke sekolah, dia antar, diajarin kita. Kalau seorang ayah cuma cari nafkah saja diberikan, tetapi kalau yang mendidik anak-anak itu semua peran ibu sangat besar. Jangan jadi orang toksik, saya katakan kemarin. Orang yang selalu melihat dari segi negatif, orang selalu mengkritik, nggak ada gunanya. Ya ingat sekali lagi, nasib kita, kesuksesan kita, kebahagiaan kita ditentukan oleh cara kita berpikir. Mindset, itu penting. Kalau kamu mau dihormatin orang, ya kamu harus hormatin orang dulu. Kalau kamu petantang-petenteng itu dihormatin, kamu juga nggak pernah apresiasi, mana bisa. Carilah uang sebanyak-banyaknya seolah-olah engkau akan hidup 1000 tahun. Tapi berbuatlah amal sebanyak-banyaknya seolah engkau akan mati besok pagi.